Karakteristik sumber daya alam dan pengelolaan. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat memberikan daya atau kekuatan yang menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Sumber daya alam adalah segala sumber daya yang dihasilkan oleh alam yang mendasari sumber daya lainnya. Terdapat dua jenis sumber daya alam berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam abiotik. Karakteristik hutan. Yang pertama adalah private and public good. Artinya hutan memproduksi barang dan jasa private maupun publik. Yang kedua adalah public goods, bahwa hutan memiliki manfaat penting untuk publik seperti oksigen, air. Kemudian renewable resource, artinya hutan adalah sumber daya yang bisa diperbarui. Kemudian resiliency reversibility, artinya hutan memiliki daya tahan terhadap gangguan luar. Kemudian carrying capacity, artinya hutan memiliki ambang batas daya dukung. Kemudian irreversibility, artinya hutan tidak dapat pulih ke keadaan semula ketika mengalami kerusakan parah. Kemudian hutan memiliki siklus alam seperti siklus air, siklus nutrisi, siklus makanan, dan energi. Kemudian hutan juga memiliki karakteristik yang kompleks. Dalam pengelolaannya, Dr. Iin Iwandi mengatakan perlu sikap kehati-hatian dalam pengelolaan sumber daya tersebut agar terjadi pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Selain itu perlu pengawasan, terutama dalam pemberian izin, pengelolaan, pembukaan lahan, pemberian izin usaha, dan lain-lain. Selain itu kita juga perlu saling menjaga hutan dan lingkungan kita. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan upaya atau perhatian dunia ataupun negara terhadap pengelolaan sumber daya alam. Jadi kayak upaya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara ataupun dunia untuk menjaga pengelolaan sumber daya alam tersebut tuh tetap lestari, kayak apa aja yang dilakukan dan negara agar tetap lestari. Jadi itu kebijakan pengelolaan sumber daya alam ada dua, ada kebijakan internasional dan ada kebijakan nasional. Kalau untuk kebijakan internasional tuh ada konferensi internasional, ada lembaga internasional, dan ada kesepakatan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kendali perundang-undangan dan peraturan tata hidup berbangsa dan bernegara telah membuat kesepakatan dan peraturan dalam upaya menjaga dan mengelola sumber daya alam di Indonesia. Pengelolaan itu diatur dalam Tap MPR hasil Sidang Istimewa tahun 1988 maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004. Disampaikan beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, yaitu pertama, menjaga produktivitas. Ini diatur dalam Tap MPR Nomor 10 tahun 1999 bab 4A butir G. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, masyarakat, individu, kelompok ataupun perusahaan diharapkan tidak hanya fokus pada kegiatan eksploitasi, namun juga fokus terhadap menjaga produktivitas sumber daya alam tersebut. Dan selanjutnya yaitu memperhatikan kelestarian. Jadi memperhatikan kelestarian sumber daya alam adalah bentuk tanggung jawab dari setiap individu yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Tidak hanya individu, namun siapa saja yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. C. SDA adalah aset dalam proses pembangunan, bukan sektor produksi. Jadi ketika kita memandang sebagai aset, maka akan memotivasi kita untuk menjaga dan mengembangkan aset tersebut. D. Menginvestasikan setiap manfaat yang diperoleh dan pemanfaatan SDA. Maksud dari investasi adalah mengembalikan sebagian manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam tersebut. Terus selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab menindak para eksploiter yang melanggar aturan. Instrumen yang dilakukan oleh pemerintah dan juga proses yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah instrumen ekonomi, di mana mekanisme harga menjadi sarana untuk penegakan kebijakan, yaitu seperti sistem anggaran pemberian pada pemerintah dan biaya transportasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ekonomi yang memiliki tujuan untuk keadilan ekonomi. Yang kedua adalah instrumen regulasi, yaitu membuat peraturan atau landasan hukum.
di mana menggerakkan suatu sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah instrumen informasi, di mana adalah pemberian informasi mengenai kebijakan pada masyarakat seperti kampanye kepedulian masyarakat dan pengadaan informasi untuk umum. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pembuatan kebijakan, di mana kebijakan pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yang dilakukan bersama wakil rakyat. Di mana dalam proses pembuatan kebijakan ini mungkin akan muncul masalah yang mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat mungkin muncul. Yang kedua adalah implementasi kebijakan, di mana implementasi kebijakan perlu dilakukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi. Di sini saya akan menjelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 32/KPTS/11/2001 tentang kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan. Di sini menjelaskan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati hutan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, masyarakat sendiri merasa ikut bertanggung jawab dalam pelestarian hutan sesuai dengan fungsi, status, dan kepemilikan hutan yang semula. Kita juga bisa membaca mengenai peruntukan hutan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kita beralih dengan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan hutan. Hutan dan kemasyarakatan sendiri merupakan dua komponen ekosistem yang harus diupayakan dan mendapatkan perhatian khusus untuk menjamin pengelolaan sumber daya hutan itu sendiri dengan secara lestari. Mengenai hal ini juga ada fungsi-fungsi yang perlu diemban dan dikawal oleh organisasi masyarakat, mulai dari musyawarah sosial serta kesepakatan. Yang tentunya hal ini dilakukan dengan campur tangan pemerintah guna memperhatikan gerakan masyarakat tersebut dengan memberikan jaminan kehidupan kepada masyarakat lokal sekitar hutan, dan masyarakat sekitar hutan itu sendiri diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian hutan. Menjelaskan tentang sistem penguasaan sumber daya hutan. Sebenarnya konsep pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat telah diterapkan oleh kehutanan sosial yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat dengan strategi kehutanan sosial dengan karakteristik lahan tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah, dan aliran sungai. Rezim hak penguasa dibagi di atas 3, yaitu private property, common property, dan group goods. Pada private property sendiri merupakan hak kepemilikan yang dipegang oleh individu atas badan hukum. Private property merupakan spesies hak kepemilikan yang paling umum dan dianggap paling efisien. Sedangkan pada common property mempunyai karakter yang tidak mungkin atau sangat sulit untuk membatasi melarang orang untuk mengaksesnya. Sumber daya yang non-exclusivity mempunyai karakter non-exclusivity, bisa menyebabkan overeksploitasi, contoh sumber daya ikan pada penggembalan bersama dan sumber daya air. Sedangkan kepada club goods, yaitu yang tidak berebutan dengan penggunaannya, seperti taman nasional, taman suaka satwa, dan taman penghiburan. Dan pada bagian D, dinamika pengelolaan SDA. Partisipasi masyarakat di daerah berfungsi untuk meminimalisir dampak lingkungan atau penerapan kebijakan otonomi daerah seperti AMDAL. Partisipasi warga sangat dibutuhkan untuk peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan benar. 1. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung untuk sumber daya alam. 2. Memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan keadilan dalam sektor pengelolaan SDA.